Jangan mengira ini hanya tanda biasa, melainkan sebuah peringatan bahaya yang sangat serius. Saat ia melihat telapak tangannya, seekor serangga mematikan sedang menempel di sana. Ia segera melepaskannya, tetapi semuanya sudah terlambat. Luka di tangannya mulai menghitam. Dalam beberapa saat, wajahnya mulai berubah dan pandangannya menjadi semakin kabur. Ayahnya melihat putranya menggeliat kesakitan. Namun, bukannya panik, ia justru berkata, "Keluarkan tasnya." Anak itu segera mengambil kotak P3K dan menyuntikkan obat pertolongan pertama ke tubuhnya sendiri. Setelah itu, ayahnya menyuruhnya menggunakan suntikan kedua. Namun kini tubuhnya sudah tidak memiliki tenaga sedikit pun. Beberapa saat kemudian, ia pingsan dan terjatuh. Ayahnya tahu bahwa berhenti berarti kematian yang pasti. Di planet itu, perbedaan suhu antara siang dan malam sangat ekstrem hingga pepohonan dan tumbuhan pun menjadi tidak aktif saat malam tiba. Jika anak itu tidak berhasil mencapai zona geotermal sebelum malam datang, nyawanya pasti tidak akan selamat. Begitu warna pakaian antariksanya kembali normal, ia pun sadar. Ayahnya memberitahu bahwa zona geotermal masih berjarak sekitar 10 km. Tanpa membuang waktu, ia kembali melanjutkan perjalanan. Saat memeriksa perlengkapannya di tengah perjalanan, Jaden menyadari bahwa 2 tetes cairan pernapasannya telah habis. Kini mencapai tujuan terasa hampir mustahil. Ia menyembunyikan kenyataan itu dari ayahnya dan tetap berjalan dalam diam. Ayahnya sebenarnya memahami semuanya, tetapi memilih untuk tidak mengatakan apapun. Saat malam tiba, kilat mulai menyambar langit. Hujan deras disertai petir pun turun. Jaden berlindung di bawah sebuah pohon. Rasa takut memenuhi hatinya, tetapi ayahnya yang berada jauh terus mengingatkannya agar tetap waspada. Keesokan paginya, ia kembali melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan, ia menemukan banyak bangkai monyet. Itu berarti ada predator yang sangat berbahaya di sekitar sana. Ia segera mengubah jalurnya, tetapi jalan baru itu justru membawanya ke sebuah jurang yang sangat dalam. Ayahnya mengatakan bahwa cairan pernapasannya hanya cukup untuk 1 hari lagi. Jika ia memutari jurang itu, perjalanan akan memakan waktu 3 hari. Namun jika melompat melewati air terjun, ia hanya membutuhkan 2 hari. Meski begitu, lompatan itu sangat berbahaya. Ayahnya berusaha menghentikannya, namun Jaden yang masih dihantui rasa bersalah atas kematian adiknya tidak mau mendengarkan siapapun. Ia pun melompat ke arah air terjun. Tepat saat itu, seekor elang raksasa menyambar dari atas dan mencengkeramnya dengan cakarnya. Jaden terus berusaha melepaskan diri, tetapi elang itu membawanya ke sarangnya. Ketika ia sadar, ia melihat beberapa harimau sedang memanjat menuju sarang tersebut. Elang itu bertarung melawan seekor harimau, sementara harimau lainnya berhasil naik ke atas. Dengan berani, Jaden berhasil membuat salah satu harimau pingsan. Namun saat itu, semua anak elang telah terbunuh. Dipenuhi kesedihan dan amarah, elang itu mengeluarkan jeritan yang begitu keras hingga seluruh wilayah bergema. Memanfaatkan kesempatan itu, Jaden segera melarikan diri. Ia mencoba menghubungi ayahnya, tetapi alat komunikasinya telah rusak. Kini, ia harus menyelesaikan perjalanan itu seorang diri. Saat malam kembali tiba, suhu menjadi jauh lebih dingin. Pepohonan dan tumbuhan mulai membeku. Pakaian antariksanya kembali berubah menjadi putih. Tubuhnya tak lagi mampu menahan dingin, lalu ia pingsan dan terjatuh. Tiba-tiba seseorang menyeretnya masuk ke dalam sebuah lubang. Keesokan paginya ketika ia membuka mata, ia melihat elang raksasa yang sama telah mati di atas tubuhnya. Elang itu telah mengorbankan nyawanya demi melindungi Jaden dari hawa dingin yang mematikan. Kini waktu yang dimilikinya semakin sedikit. Jaden mulai mencari sesuatu di antara puing-puing. Akhirnya ia menemukan cairan pernapasan dan sebuah pemancar. Namun sayangnya pemancar itu juga rusak. Pada saat yang sama, makhluk mematikan bernama Strangler berhasil keluar dari kurungannya. Begitu makhluk itu muncul, seluruh langit langsung berubah menjadi gelap. Itulah tanda bahwa makhluk tersebut telah hadir. Jaden memanjat ke tempat yang lebih tinggi untuk mengirimkan sinyal. Namun Strangler langsung menyerangnya. Pemancar itu terlepas dari tangannya dan Jaden terjatuh ke atas bebatuan. Ia merasa semuanya telah berakhir. Ia gagal menyelamatkan adiknya dan kini ia juga tidak akan mampu menyelamatkan ayahnya. Namun tepat pada saat itu, pemancarnya akhirnya kembali berfungsi. Begitu sinyal diterima, tim penyelamat segera datang ke lokasi dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan nyawa ayahnya. Kalian menonton video ini dari mana?